Dmitry Bivol tampaknya akan gigit jari setelah santer terkabar bahwa lawan terakhirnya yang berhasil menodai clean sheet rekornya Artur Beterbiev telah diperintahkan untuk menghadapi penantang IBF. Pro kontra dari hasil keputusan Dewan Juri setelah Beterbiev berhasil memenangkan pertarungannya melawan Dmitry Bivol akhir pekan lalu. Hingga saat ini masih menjadi satu pembicaraan yang hangat untuk disajikan. Pasalnya tim Bivol terkesan memaksa bahwa pertarungan ulang di antara keduanya harus terlaksana menyusul klaim mereka yang menegaskan bahwa kemenangan itu seharusnya berpihak kepada Bivol. Dan usulan rematch ini malah dipertegas lagi oleh Dmitry Bivol melalui pengacaranya yang mengirimkan permintaan pertarungan ulang perebutan gelar WBO, WBC, IBF, dan WBA. Akan tetapi masalah baru muncul setelah IBF mengeluarkan perintah pertarungan dari penantang teratas mereka. Seorang petinju yang berasal dari Jerman, Michael Evert, sebagai lawan yang berikutnya untuk pertarungan Beterbiev. Tentu saja titah dari IBF ini membuat kubu Bivol, terlebih lagi Eddie Hearn, yang mengecam keras penilaian Dewan Juri terutama untuk di angka 116-112 yang menurutnya merupakan angka yang menjijikkan, menjadi berang dengan potensi yang didukung Saudi agar pertarungan ulang tersebut bisa terlaksana. Namun apa yang mau dikatakan lagi setelah IBF secara resmi mengumumkan bahwa pertarungan dari penantang teratas Michael Evert menjadi jadwal yang telah dikonfirmasi. Potensi pertarungan ini pertama kali diketahui dari laporan Michael Benson melalui akun media sosialnya yang menyatakan IBF telah memesan Artur Beterbiev untuk mempertahankan keempat sabuk yang saat ini dimilikinya dengan melawan petinju asal Jerman Michael Evert. Meski demikian, kelihatannya ini bukan dari akhir masalah yang harus dipikul oleh tim Bivol. Pasalnya IBF sendiri juga memberikan pengecualian kepada Beterbiev untuk melakukan semacam bentuk pembelaan secara sukarela jika tawaran ini perlu dipertimbangkan oleh sang juara undisputed tersebut. Referensi bagi Beterbiev apakah harus menerima tawaran itu atau tidak? Petinju Kanada ini mungkin bisa mengacu kepada Badan Pemberi Sanksi Tinju Dunia, di mana organisasi ini memberikan wewenang kepada para petarung untuk bertanding, memperebutkan gelar dunia mereka. Namun dari 4 badan organisasi pemberi sanksi utama yang memiliki wewenang, tidak satupun dari mereka yang membatalkan hasil resmi kemenangan angka mayoritas Beterbiev atas Bivol di pertarungan yang digelar beberapa hari lalu. Selain itu, seperti yang diberitakan oleh BBC Sport, Dewan Kontrol Tinju Inggris juga tidak adanya menilai bentuk kesalahan dari penilaian juri dari kemenangan Beterbiev itu. Meski tim Bivol menganggap penilaian hakim juri yang merugikan klien mereka sesuatu yang menjijikkan, berdasarkan tidak adanya satu keputusan yang resmi dari 4 badan pemberi sanksi tinju dunia agar gelar undisputed itu harus kembali digelar ulang. Ini mengartikan rencana pertarungan ulang itu bisa saja tidak dapat digelar. Terlebih lagi Beterbiev yang juga akhirnya memiliki kesempatan untuk menolak rematch yang mengacu dari keputusan badan pemberi sanksi tersebut. Meski demikian, masih ada jalan lain jika Beterbiev benar-benar ingin melangsungkan pertarungan ulangnya. Kasus ini kelihatannya sama dengan apa yang dialami oleh Alexander Usyk, yang akhirnya harus melepaskan sabuk IBF-nya kepada pemenang antara Daniel Dubois versus Filip Hrgovic, hanya untuk bisa menggelar pertarungan ulangnya melawan Tyson Fury. Dan hasilnya Dubois juga berhasil mampu mempertahankan gelarnya yang pertama setelah mengalahkan Anthony Joshua dengan kemenangan KO di ronde kelima. Bagi tim Bivol yang sangat ingin pertarungan ulang itu agar bisa digelar, juga hanya mengharapkan jalan satu-satunya yang sebaiknya bisa dilakukan Beterbiev agar juga melepas sabuk IBF miliknya untuk menjadi perebutan gelar kosong. Di sisi lain, Michael Evert sebagai calon lawan yang ditawarkan kepada Beterbiev di pertarungan gelar IBF sebelumnya juga pernah mengalahkan mantan juara kelas berat ringan terpadu Jean Pascal pada bulan Maret tahun lalu. Dan sejak dari kemenangannya ini, Evert baru bertarung sekali
dengan mengalahkan Carlos Eduardo Jimenez di bulan Agustus lalu dengan kemenangan TKO di ronde kedua. Meskipun pertarungan antara Beterbiev dan Yves telah diperintahkan oleh IBF, kemungkinan besar petinju Kanada Rusia itu akan memilih untuk melepas sabuk juara IBF-nya dan melanjutkan pertandingan ulang yang jauh lebih membuahkan hasil melawan Bivol. Kemudian petinju yang satu ini, Fabio Wardley, diklaim sebagai pencetak KO terbaik di tahun ini di pertarungannya dalam mempertahankan gelar kelas berat Inggris dan persemakmuran yang digelar pada hari Minggu kemarin di hari yang sama di pertarungan Beterbiev versus Bivol. Fabio Wardley menghadapi Frazer Clarke untuk yang kedua kalinya setelah pertarungan pertama mereka pada bulan Maret lalu berakhir dengan hasil imbang. Namun kali ini tidak diragukan lagi siapa yang keluar sebagai pemenangnya. Namun gambar efek di wajah Clarke setelah satu pukulan yang mengenai wajahnya dibagikan ke seluruh dunia karena dampak dari kekuatan pukulan Wardley itu terlihat jelas, di mana Clarke kemudian harus menjalani operasi karena didiagnosis rahangnya patah dalam pertarungan minggu lalu. Akibatnya dari pukulan yang cukup keras itu, promotor Craig Ben Salom kini sedang mengajukan penyelidikan untuk mengungkap misteri yang menurutnya ada satu hal yang mencurigakan di balik sarung tangan tinju Fabio Wardley. Dugaannya itu ditegaskan Salom ketika berbicara di saluran YouTube Sportsman Boxing dengan mengatakan bahwa dia dan timnya saat ini tengah mengamati dengan seksama sarung tinju yang dikenakan oleh Fabio Wardley untuk pertarungan melawan Clarke, yang dijelaskannya dengan mengatakan, "Kita akan melihat situasi sarung tangan di sana. Aku tidak akan membahasnya terlalu banyak. Namun ada banyak pembicaraan selama seminggu mengenai sarung tangan yang dikenakan oleh Fabio Wardley. Seorang dokter berkata kepadaku bahwa tidak mungkin sarung tinju manapun bisa mengalami kerusakan sebesar itu. Dan itu klinis untuk pertarungan oleh Fabio Wardley. Namun seperti yang aku katakan, apapun bisa terjadi dalam tinju kelas berat. Frazer akan belajar darinya dan dia memiliki karir yang hebat di depannya," kata promotor itu menerangkan kecurigaannya setelah satu komentar dari dokter yang menerangkan pihak medis efek dari pukulan yang dilancarkan oleh Wardley. Dan kemungkinan dari dugaannya ini akan menjadi satu bahan yang cukup menarik ke depannya. Meskipun Salom tidak punya banyak alasan untuk mengklaim hasil dari pertarungan itu dikategorikan tidak adil. Namun kondisi sarung tinju yang dikenakan oleh Wardley tersebut bisa-bisa akan menjadi sorotan setelah pertarungan akhir pekan lalu. Apakah itu akan menjadi implikasi di pertarungan Wardley di masa yang akan datang atau tidak? Namun indikasi bahwa Wardley telah melakukan kesalahan atau pelanggaran hukum apapun tidak terlihat di pertarungan itu. Dan untuk mengurangi indikasi kecurigaan seperti ini, mungkin ada baiknya dipasang beberapa mikroskop pada sarung tangan khusus di masa yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.